upacara bendera dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada tanggal 17 Agustus 2021 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan, kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Kerja! Untuk latihan penghormatan. Istirahat di tempat. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan. Kepada Inspektur upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan. Lapor. Upacara pengibaran bendera dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 siap dimulai. Kerjakan. Kerjakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadap kanan, hadap kiri. Siap.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para arwah pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Hening cipta mulai. Selesai. Tanda kebesaran buka. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang
adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Lapor, pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, perkenankanlah saya akan membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, hari ini adalah tahun kedua kita merayakan kemerdekaan di tengah pandemi. 100.000 lebih saudara kita gugur. 3 juta lebih saudara kita merasakan perih. Banyak orang bertumbangan. Pedagang
pengusaha, karyawan, termasuk tenaga medis. Bukan hanya sektor perekonomian dan kesehatan. Hampir seluruh lini kehidupan terkena pukulan telak pandemi ini. Setiap hari kabar orang meninggal maupun usaha yang gulung tikar kita dengar. Grup-grup WhatsApp dan media sosial berubah jadi ruang penebar duka dan doa. Sedih, capek, marah, dan muak bergantian masuk di dada, seolah-olah sudut untuk kita bahagia sudah tidak tersisa. Seolah-olah kehidupan yang aman dan nyaman sudah tidak ada. Panjenengan semua jadi saksi betapa beratnya perjuangan kita. Terlebih perjuangan teman-teman tenaga medis untuk mengalahkan pandemi. Bahkan demi keselamatan kita, lebih dari 1.400 tenaga kesehatan meninggal dunia. 110 diantaranya adalah tenaga kesehatan dari Jawa Tengah. Maka di tengah upacara kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2021, saya ingin memberi hormat setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan. Kami bersama kalian dengan hazmat yang saya pakai ini, saya berharap dapat ketularan semangat dan spirit kemanusiaan para tenaga medis serta di tengah pandemi. Semangat dan spirit itu juga saya harapkan menular pada panjenengan semua yang saat ini sedang menjalani isolasi. Panjenengan tidak sendirian. Yang penting kita harus terus berjuang untuk pulih dan meningkatkan imun. Jangan loyo, apalagi ngelokro. Bapak Ibu, saban hari saya keliling bertemu bakul sayuran, berjumpa tukang becak, pedagang asongan, sampai penjajah koran. Semua mengatakan betapa beratnya bekerja di tengah pandemi ini. Mereka pun sekuat-kuatnya tetap mencari nafkah. Mereka tidak mau menyerah. Mereka menolak kalah. Semangat beliau itulah yang mesti kita jadikan contoh untuk terus saling menguatkan. Terutama menguatkan mereka yang telah ditinggal anggota keluarganya karena corona. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saat ini di Jawa Tengah 5.400 anak-anak telah kehilangan orang tuanya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa dipanggil bapak. Tidak ada lagi yang mereka panggil ibu. Tidak ada yang ngasih uang jajan. Apalagi ngajak liburan. Untuk sekedar pelipur lara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengirim paket bantuan pada mereka. Beberapa pemerintah kabupaten kota juga telah melakukan hal serupa, termasuk teman-teman kepolisian. Mungkin itu belum cukup. Kita masih harus membantu mereka dalam hal pendidikan dan mendampingi mereka meraih masa depan. Perjuangan bersama-sama seperti inilah yang akan membuat masyarakat semakin kuat menghadapi cobaan yang sangat dahsyat. Kita semua tahu, proklamasi kemerdekaan bukanlah ujung perjuangan. Nyatanya, setelah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan naskah proklamasi, Indonesia masih harus berperang melawan agresi militer Belanda. Masih harus perang membebaskan Irian Barat. Pertempuran demi pertempuran masih harus dihadapi bangsa kita. Dari pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, perang Puputan Bali, serta pertempuran-pertempuran melawan pemberontakan saudara sendiri. Di masa sekarang ini pertempuran dalam medan dan cara yang berbeda juga terus kita alami.
melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan narkoba, terorisme, dan radikalisme. Kita juga masih harus bertempur habis-habisan untuk menegakkan kedaulatan politik, menegakkan kemandirian ekonomi, menegakkan kepribadian yang berkebudayaan. Tapi sudahkah kita berdaulat? Sudahkah kita mandiri? Sudahkah kita memiliki pribadi berkebudayaan? Belum. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masih jauh panggang dari api. Dan pandemi ini benar-benar jadi kaca benggala yang sempurna untuk kita menilai diri sendiri. Di satu sisi, COVID memang telah melumpuhkan kita, tetapi di sisi yang lain, si COVID ini justru menampar kesadaran bahwa perjuangan harus terus kita lakukan. Cita-cita kemandirian harus kita wujudkan. Percuma selama ini kita menyebut diri sebagai bangsa besar, kalau ternyata riset saja masih lemah. Percuma kita membanggakan diri sebagai bangsa adiluhung, kalau laboratoriumnya masih jadul, tidak bisa diadu di kancah dunia. Mulai sekarang ayo gotong royong, bahu-membahu menyiapkan segala hal. Kita tingkatkan riset ilmu pengetahuan, kita perbanyak laboratorium, dan tingkatkan kelasnya. Apa kita tidak ingin bisa bikin obat-obatan sendiri, menciptakan vaksin, reagen, dan alat kesehatan sendiri? Masa untuk mencukupi kebutuhan masker saja kita harus impor? Apakah tidak malu? Kedaulatan dan kemandirian ini bukan hanya untuk sektor kesehatan saja, sektor pertanian dan pangan, sektor kemaritiman, energi sampai teknologi, kita juga harus berdaulat dan mandiri. Kita ini mestinya jadi lumbung pangan dunia, bukan sebagai penerima bantuan pangan. Kita ini mestinya jadi raja di lautan, bukan tempat pelarian, apalagi ladang pencurian. Juga demikian untuk sektor energi dan teknologi. Semua nikmat yang tercurah di negeri ini, saya hakul yakin bisa jadi kendaraan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian di segala bidang. Jangan sampai 10 sampai 20 tahun mendatang kita misalnya terjadi pandemi lagi, kita masih sama seperti ini. Terperosok, tersiok-siok seperti ini. Hanya keledailah yang akan jatuh ke lubang yang sama. Kita menolak jadi bangsa keledai. Kita bangsa Indonesia, Garuda lambang negaranya. Garuda kita harus terbang, mengepakkan sayap menuju kejayaan. Saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia diberi karunia kekuatan hati dan pikiran untuk mewujudkan kemakmuran. Tidak mulai besok, tidak mulai lusa, tapi mulai sekarang. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah, cap tertanda Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Demikian bacaan telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu-lagu nasional. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan salimin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini, bersimpuh, tengahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejenian pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkankan rasa cinta tanah air, tumbuh subur, tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami pengurus takmir serta karyawan Masjid Agung Demak dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Bimbinglah kami di jalan yang Kau ridhoi. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk mengabdi di Masjid Agung Demak agar menjadi amanah yang lebih baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa, para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negara ini. Masukkanlah mereka ke surga-Mu, menaikkanlah kedudukan mereka ke SIM-Mu. Ya Allah, kami terus berharap limpah rahmat-Mu. Kami terus minta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Laporan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Ya. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara.
Upacara selesai, komandan upacara dapat membubarkan pemimpin barisannya. Pengumuman. Pasukan diistirahatkan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk pelaksanaannya, sudah sangat-sangat bagus. Kemudian setelah ini masing-masing kelompok bisa menuju ke Paseban untuk melaksanakan tasyakuran. Terima kasih, pasukan bisa dibubarkan.